Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Salam sehat, salam semangat. Aku anak amanat, solih, solihah, dan ceria. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca basmalah agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 1 jam sama dengan 60 menit. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit.
Nah, 60 menit itu 1 jam. Ditambah 30 menitnya diturunin. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar. Penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi, susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut. Ikutilah langkah-langkahnya. Yuk kita perhatikan soleh-soliha. Langkah pertama, langkah kedua cara melipat baju, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Cara melipat kaos bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikanlah pada gambar tersebut. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah jenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermatilah perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan untuk membuat gulali. Yang pertama ada 500 gram gula pasir. Yang kedua ada 200 ml air matang. Yang ketiga ada pewarna makanan. Yang keempat ada tusuk sate. Cara membuat gulali. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Yuk kita lihat gambar Edo. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan bunda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara. Negara ini sebaliknya
Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara. Meskipun kita kadang dari latar belakang yang beragam, persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Tidak merendahkan adat istiadat lain. Dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Untuk tugas hari ini, kalian melipat baju sambil membantu bunda kalian. Terus pas saat kalian melipat baju, kalian videokan. Setelah kalian videokan, kalian dapat mengirimkan tugas hari ini ke link lapor mandiri. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok hari anak-anak dengan semangat yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.